Halo semuanya, kembali lagi bersama Febri Setiawan. Pada video kali ini saya akan melakukan penggantian keyboard pada laptop Axio MyBook 14e. Seingat saya juga pernah membuat video mengenai cara mengganti keyboard laptop Axio dengan model seperti ini. Ini berarti keyboard adalah salah satu kelemahan dari Axio model seperti ini. Dan kemungkinan video ini akan menjadi video yang cukup panjang karena cara mengganti keyboard laptop jenis seperti ini relatif rumit dan sedikit tricky. Langsung saja kita ke videonya. Pertama saya akan pastikan laptop menyala dengan normal terlebih dahulu sebelum saya bongkar laptopnya. Ini untuk memastikan saja agar proses troubleshoot lebih mudah jika laptop tidak menyala setelah saya bongkar nanti. Jika laptop menyala dengan normal, maka langsung saja saya bongkar laptopnya. Pertama, tentu saja perlu melepas semua skrup yang ada di bagian bawah laptop. Saya lepaskan dengan obeng elektrik agar lebih cepat. Lanjutkan dengan mencongkel casing bawah laptop. Gunakan plat plastik untuk mencongkel agar tidak membuat casingnya lecet. Pakai kartu ATM misalnya. Setelah terbuka, langsung lepaskan soket atau kabel baterai agar lebih aman. Lanjut dengan melepaskan semua komponen dari laptop ini, karena keyboard posisinya berada di bagian paling ujung. Untuk yang pertama saya lepaskan SSD, setelah itu baru saya lepaskan baterai. Setelah dipastikan semua skrup baterai terlepas, jika masih kuat seperti ini, paksa saja lepas baterainya. Mungkin hanya direkatkan dengan double tape. Setelah ini saya lihat ini lepaskan PCB kecil yang berisi port audio dan USB terlebih dahulu. Hati-hati dalam melepaskan kabelnya karena kabel berwujud plastik tipis seperti bungkus ciki yang berisi tembaga.
Lanjutkan dengan melepaskan semua soket atau kabel yang terhubung dengan papan PCB utama atau mainboard. Lepaskan dengan hati-hati, kabel yang digunakan sangat tipis. Saya ragu dengan kekuatannya, mungkin saja mudah putus jika saya tarik sembarangan seperti biasanya. Ini laptop murah yang saya bilang cukup kentang, karena spesifikasinya juga sangat pas-pasan. Hanya nyaman ketika dipakai kerja, mengolah data, dan pekerjaan-pekerjaan ringan lainnya, seperti mengetik surat, browsing, ataupun mengolah data di Excel. Meskipun sudah menggunakan SSD, namun laptop ini hanya menggunakan prosesor Intel Celeron N4000. Prosesor ini memiliki 2 core dengan kecepatan sebesar 1,1 GHz. Prosesor ini mungkin tidak menimbulkan panas yang besar sehingga Axio tidak memberikan kipas pendingin untuk mendinginkan prosesor dari laptop ini. RAM dari Axio MyBook 14e ini juga hanya sebesar 4 GB. Tentunya ini sangat kurang jika digunakan untuk pekerjaan multitasking oleh Windows 11 yang digunakan. Terlebih lagi, laptop ini tidak memiliki slot DDR untuk mengganti ataupun menambahkan kapasitas memori. Lepaskan pengunci mesin atau papan PCB yang berupa sekrup, dan setelah itu PCB bisa dilepaskan dengan mudah. Ini terlihat sangat kecil ya, mesin dari laptop Axio MyBook 14e kira-kira hanya sebesar smartphone. Bahkan tidak ada slot SATA dan slot DDR untuk menambahkan RAM. Untuk laptop dari Axio MyBook 14e ini sangat simpel sekali. Hanya ada mesin laptop atau PCB utama, SSD, touchpad, keyboard, speaker, sub PCB ini yang berisi pot-pot antarmuka, baterai, layar, dan kabel-kabel. Pisahkan layar agar aman saat melakukan penggantian keyboard. Cukup lepaskan sekrup di engsel layar, lalu posisikan layar di 90 derajat dari casing dasar, maka layar akan terlepas dengan mudah.
Ini saya lepaskan juga semua solasi dan semua yang menutupi keyboard. Tugas selanjutnya adalah melepaskan keyboard. Namun sebelum itu ada plat tulangan besi yang menutup keyboardnya. Kita harus melepaskan ini terlebih dahulu. Karena plat besi ini dikunci menggunakan kelingan plastik, maka saya lepaskan dengan cara memanaskan penguncinya sambil mencongkel plat besi ini. Jika kalian memanaskan dengan korek atau pemati api seperti saya, kita perlu berhati-hati dan harus pandai mengira-ngira, jangan sampai terlalu panas atau bahkan sampai membakar plastiknya. Kalian juga bisa menggunakan blower panas atau solder uap, bisa juga menggunakan solder biasa atau apapun yang bisa membuat plastik penguncinya melunak. Setelah plat besinya terlepas, keyboard bisa kita lepaskan. Keyboard ini menggunakan sistem pengunci yang sama dengan yang tadi, jadi tinggal panaskan sambil tarik saja keyboardnya. Namun kali ini saya perlu lebih berhati-hati karena keyboard ini ada plastik isolator yang berwarna hitam ini lebih mudah terbakar jika terkena api. Setelah keyboard terlepas dari casing ataupun dari tutup laptopnya, tinggal pasangkan saja keyboard barunya. Namun percayalah, ini tidak semudah yang kalian lihat di video. Saran saya, jika kalian tidak terbiasa memperbaiki laptop dan ingin mengganti sendiri keyboardnya, lebih baik kalian beli saja keyboard yang sudah lengkap.
atau sudah sekalian dengan casing utamanya. Seperti ini contohnya. Tentu saja harganya lebih mahal daripada keyboard only atau keyboardnya saja. Mending sekalian beli keyboard yang sudah lengkap dengan laptopnya. Jika kalian memang ingin mengganti sendiri, simak videonya baik-baik. Reply atau pause jika ada yang tidak jelas, atau bisa juga tanyakan di kolom komentar jika tidak ada di video ini. Lanjut, coba posisikan keyboard baru di tempatnya, pastikan terpasang dengan sempurna. Di sini karena tadi saya melepaskannya asal panasi dan tarik saja, maka beberapa pengunci keyboardnya ada yang bentuknya kurang sempurna dan menghalangi atau mengganjel keyboardnya. Di proses ini harus sabar dan teliti, karena sedikit saja terganjal oleh pengunci yang bentuknya tidak sempurna, kenyamanan mengetik menggunakan laptop ini dipertaruhkan. Ini saya rapikan penguncinya menggunakan tang potong. Saya cek satu-satu agar keyboard bisa presisi seperti semula. Terus coba letakkan keyboard pada posisinya sambil dicek apakah ada pengunci yang belum masuk ke keyboardnya. Jika belum, tinggal rapikan saja menggunakan tang potong. Namun jika keyboard sudah terpasang dengan sempurna, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Di sini saya persiapkan solder untuk memanaskan penguncinya agar bisa mengunci lagi dengan kuat. Sebelum dinyalakan, ganti dulu mata solder dengan mata yang jelek saja. Sayang soalnya kalau menggunakan mata yang bagus, nanti kotor terkena lelehan plastik dari casing. Gunakan juga suhu yang rendah jika solder kalian bisa diatur temperaturnya. Sambil menunggu solder panas, posisikan plat besi tulangan pengunci keyboardnya. Lakukan seperti pemasangan keyboard tadi. Pastikan semua pengunci bisa masuk ke lubang plat besi. Rapikan juga pengunci yang bentuknya rusak karena dilepas tadi, dan lakukan dengan teliti juga agar keyboard nyaman saat digunakan. Jika laptop kalian pernah ganti keyboard dan jadi melembung atau tombol-tombolnya terlalu masuk, atau bahkan tombol keyboard terasa kurang solid,
Mungkin saja laptop kalian tipe laptop yang keyboardnya menyatu dengan casing utama dan pemasangannya kurang teliti. Setelah semuanya masuk, tinggal press saja pengunci plastiknya dengan solder panas. Pastikan sambil menekan plat besi penguncinya agar rapat. Maksud saya agar kencang. Lakukan pada semua pengunci, entah itu yang mengunci plat tulangannya ataupun yang mengunci keyboardnya. Sesekali cek di bagian atas agar terpantau di sekitar tombol mana yang penguncinya belum terpasang dengan baik. Kini keyboard laptop Axio MyBook 14e sudah terganti. Selanjutnya tinggal rakit saja laptop ini kembali. Saya akan pasangkan layarnya terlebih dahulu. Seperti cara melepasnya tadi, posisikan layar dan casing utama 90 derajat, maka engsel bisa dengan mudah masuk. Selanjutnya saya arahkan engselnya ke posisi melipat untuk mempermudah pemasangan skrup. Tentu saja agak berat karena panjang lengan tuasnya berkurang sangat banyak. Pasangkan skrup untuk mengunci engsel layarnya. Lanjut, pasangkan rangkaian mesin atau mainboard pada laptop. Kunci dengan skrup yang tadi dilepas.
Pasangkan juga PCB yang kecil ini dan lanjut hubungkan semua kabel ke PCB utama. Untuk kabel yang terhubung di mainboard, itu ada kabel PCB sub yang kecil ini, ada kabel keyboard, ada kabel touchpad, kabel speaker, kabel mikrofon, kabel layar, dan kabel baterai nanti kita pasang terakhir.
Karena di laptop ini tidak disediakan tempat untuk merapikan kabel, maka saya rapikan kabelnya dengan perekat seperti ini agar rapi dan aman. Pasangkan SSD pada tempatnya kembali. Di sini cuma ada satu slot ini ya, tidak ada slot RAM, tidak ada slot SATA, dan tidak ada slot untuk tambah SSD lagi. Lanjut pasangkan baterainya. Untuk kali ini tidak akan saya pasang terlebih dahulu semua sekrupnya. Saya akan pasangkan 3 saja untuk mengunci sementara. Pasangkan kabel baterai dan coba nyalakan laptop. Laptop yang saya kerjakan ini menyala dengan normal. Selanjutnya tinggal saya tes saja keyboard baru. Saya akan memastikan apakah semua tombolnya bisa berfungsi. Keyboard barunya aman, semua tombol berfungsi dengan baik. Lanjut, saya matikan dan pasangkan semua skrup pengunci baterai. Rapikan sisa-sisa kabel, mengecek semua soket apakah sudah terhubung dengan baik, mengamankan dengan isolasi bagian yang rawan bergerak dan rawan konslet. Setelah itu, tinggal tutup bagian bawah laptop menggunakan casing bawah. Posisikan saja pada tempatnya dan tekan-tekan perlahan. Pasangkan juga semua skrup yang tadi dilepaskan. Skrup yang pendek-pendek posisinya di depan sini, dan yang panjang-panjang untuk bagian samping dan belakang.
Jangan lupa bersihkan setiap barang yang selesai diservis, mulai dari bagian casing sampai ke bagian layar. Untuk bagian layar, jangan lupa untuk menyemprotkan cairan pembersih layar. Terakhir, tinggal tes ulang semua komponen, terutama bagian keyboardnya, karena tidak lucu jika orang kesini untuk memperbaiki keyboardnya dan setelah saya kembalikan keyboardnya masih error. Perangkat yang saya kerjakan ini sudah normal, laptopnya menyala dengan normal, semua berfungsi dengan baik, dan siap dikembalikan ke pemiliknya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat.